dengan cara memberikan diskon. Diskon yang diberikan oleh Secret Recipe Indonesia di Tokopedia yaitu mulai dari diskon-diskon gratis ongkir, diskon potongan harga, dan juga diskon-diskon di perayaan tertentu seperti Idul Fitri dan juga perayaan kemerdekaan. Selain melakukan diskon, Secret Recipe juga melakukan promosi melalui iklan dengan tujuan untuk menjangkau dan memperkenalkan mengenai kualitas produk mereka, layanan, dan juga diskon-diskon yang sedang berjalan. Namun jika kita lihat dari tren penjualannya, justru penjualan dari Tokopedia Secret Recipe mengalami penurunan. Dilihat dari bulan Januari sampai bulan Maret 2022, tren penjualan dari Tokopedia Secret Recipe Indonesia, penjualan cake di Tokopedia Secret Recipe Indonesia mengalami tren penjualan yang tidak stabil dan justru cenderung menurun. Hal ini menjadi problem khususnya untuk brand yang baru saja masuk ke dunia online. Mengingat bahwa brand Secret Recipe Indonesia ini adalah salah satu brand yang ada tersebar di seluruh Asia, sehingga dengan brand awareness yang tinggi itu diharapkan iklan dan diskon yang dilakukan oleh Secret Recipe Indonesia ini bisa mempercepat proses keputusan pembelian yang ada di customer. Penelitian sebelumnya juga sudah pernah dilakukan oleh Yohanita Tartadiah di tahun 2019 mengatakan bahwa iklan dan diskon tidak memiliki pengaruh terhadap keputusan pembelian. Sedangkan berbeda dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Andreas Christoffel di tahun 2020 mengatakan bahwa iklan dan diskon memiliki pengaruh terhadap keputusan pembelian. Dari latar belakang ini saya tertarik untuk meneliti lebih lanjut apakah ada pengaruh iklan dan diskon terhadap keputusan pembelian di Tokopedia Secret Recipe Indonesia. Dari latar belakang tadi, saya merumuskan beberapa rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pengaruh iklan terhadap keputusan pembelian, bagaimana pengaruh diskon terhadap keputusan pembelian, dan bagaimana pengaruh iklan dan diskon terhadap keputusan pembelian. Ada juga batasannya di penelitian saya hanya meneliti mengenai iklan dan diskon saja terhadap keputusan pembelian yang ada di PT Secret Recipe Indonesia. Dari rumusan masalah tadi ditemukan beberapa tujuan. Yang pertama adalah mengetahui pengaruh iklan terhadap keputusan pembelian, mengetahui pengaruh diskon terhadap keputusan pembelian, dan mengetahui pengaruh iklan dan diskon terhadap keputusan pembelian. Kemudian metodologi penelitian. Tempat penelitian saya lakukan di PT Secret Recipe Indonesia beralamat di Gedung Bisnis Park, Jalan Meruya Ilir, nomor 17 dan 18, Jakarta Barat. Desain penelitian yang saya gunakan adalah desain asosiatif, di mana desain penelitian asosiatif ini dilakukan untuk mencari tahu apakah ada pengaruh dari satu variabel dengan variabel yang lainnya dengan pendekatan kuantitatif menggunakan tabel distribusi dari hasil-hasil kuesioner yang akan didistribusikan. Populasi yang saya gunakan adalah populasi customer Tokopedia di bulan April dan Juli di tahun 2022 dengan jumlah populasinya sebanyak 41 customer. Untuk pengambilan sampel yang saya lakukan adalah menggunakan metode total sampling. Menurut Ari Kunto, jika populasi di bawah 100 maka seluruh populasi akan dijadikan sebagai sampel, sehingga sampel yang saya gunakan di sini adalah 41 responden. Untuk pengumpulan datanya saya menggunakan kuesioner yang saya buat menggunakan Google Form yang diukur dengan skala Likert 1 sampai 5. Kemudian lanjut kepada kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran di sini ada 3 variabel. Untuk X1 ada iklan, untuk X2 ada diskon, dan untuk variabel Y ada keputusan pembelian. Dari kerangka pemikiran ini didapat beberapa hipotesis atau dugaan. Yang pertama, hipotesis pertama diduga adanya pengaruh dari iklan terhadap keputusan pembelian. Hipotesis kedua diduga adanya pengaruh dari diskon terhadap keputusan pembelian, dan hipotesis ketiga diduga adanya pengaruh iklan dan diskon terhadap keputusan pembelian. Lanjut kepada definisi operasional. Untuk variabel X1 iklan, menurut Sim dan Raharjo 2020, iklan adalah suatu alat yang memerlukan pembayaran sebagai media komunikasi untuk mempengaruhi penerimaan dan pengambilan keputusan saat ini ataupun di masa yang akan datang. Iklan sendiri menurut Kohler dan Keller dalam Marina memiliki beberapa indikator. Yang pertama adalah perhatian, bagaimana iklan itu bisa mempengaruhi perhatian orang. Yang kedua, bagaimana iklan itu ketertarikan, bagaimana iklan itu bisa membuat orang itu tertarik untuk mengetahui lebih lanjut brand ataupun produk tersebut.
Kemudian yang ketiga ada indikator keinginan, di mana bagaimana iklan itu bisa memunculkan keinginan orang-orang untuk bisa melakukan tindakan, dan yang terakhir adalah tindakan, bagaimana iklan itu bisa memunculkan tindakan, salah satunya adalah tindakan keputusan pembelian. Lanjut kepada X2, diskon. Menurut Digitono 2012, diskon adalah pengurangan produk dari harga normal dalam periode tertentu yang dapat untuk merangsang pembelian produk dengan cara meningkatkan jumlah yang dibeli. Indikator diskon menurut Sutisna terdapat 3 indikator. Yang pertama adalah besarnya diskon, masa diskon, dan jenis produk yang mendapatkan diskon. Lanjut kepada variabel Y, yaitu keputusan pembelian. Menurut Digitono, keputusan pembelian adalah sebuah proses di mana konsumen mengenal masalahnya, mencari informasi tentang produk, dan mengevaluasi secara baik masing-masing alternatif sehingga mengarah kepada keputusan pembelian. Indikator dari keputusan pembelian menurut Kotler dan Armstrong yaitu dari pilihan produknya, pilihan merek, pilihan penyalur, waktu, dan jumlah pembelian. Berikut sekilas dari profil PT Sekuritas Sapi Indonesia. PT Sekuritas Sapi Indonesia ini didirikan oleh Stephen Sim pada tahun 1997 dan saat ini sudah memiliki 440 cabang kafe di seluruh Asia. Ada beberapa contohnya, ada di KTC Mall Malaysia, ada di Sentra Plaza Ramadhan di Thailand, ada di Super Mall Karawaci Indonesia, dan ada di Gadong Center Point di Brunei Darussalam. Kemudian beberapa produk, Sekuritas Sapi menyediakan beberapa produk berkualitas, mulai dari food, mulai dari drink, dan juga cake. Salah satu favoritnya adalah di produk cake. Bahkan beberapa produk cake-nya sudah menerima beberapa penghargaan seperti Best Cheesecake Awards, Best Chocolate Cake Awards, dan Most Innovation Chocolate Banana Cake. Untuk harga dari masing-masing produk, untuk foodnya sendiri di kisaran 65.000 sampai dengan 90.000. Untuk drinknya sendiri mulai dari 25.000 sampai dengan 40.000, dan cake-nya sendiri mulai dari 108 sampai dengan 526.000. Lanjut, berikut beberapa channel dari PT Sekuritas Indonesia melakukan pemasarannya melalui Instagram, melalui Facebook, dan sudah melakukan pemasaran produknya melalui online apps delivery, GoFood, GrabFood, Traveloka, ShopeeFood, dan GoStore. Kemudian beberapa program promosi yang dilakukan untuk menunjang penjualan melalui offline, yaitu ada diskon-diskon di hari perayaan, ada diskon bersama bank, ada juga dengan ShopeeFood, dan juga perayaan pada saat Idul Fitri dan juga Ramadan. Ini sedikit gambaran melalui Tokopedia Sekuritas Sapi Indonesia. Di Tokopedia Sekuritas Sapi Indonesia ini bergabung pada tahun 2022 dengan nama toko Sekuritas Sapi Official Store. Di sini hanya melakukan pemasaran produk cake-nya saja, dan di sini sudah ada beberapa banner yang menjadi cara promosi yang dilakukan oleh PT Sekuritas Sapi Indonesia, yaitu pada diskon pada 17-an, dan juga ada diskon garis ongkir. Lanjut, dari kuesioner yang saya bagikan didapat beberapa data responden yang dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama adalah mulai dari jenis kelamin. Dari hasil ini didapatkan adalah yang paling dominan adalah wanita dengan jumlah 27 orang dengan presentasi 67%. Kemudian dari kategori usia didapatkan usia customer Sekuritas Sapi didominasi usia di atas 30 tahun dengan jumlah 21 orang dengan presentasi 51%. Lanjut kepada metode ujinya. Di sini untuk uji validitas untuk mengetahui apakah pernyataan yang diajukan kepada responden valid atau tidak. Di sini menurut Ghazali, apabila nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 atau R hitung lebih besar dari 0,308, maka pernyataannya dinyatakan valid, dan begitu sebaliknya. Dari hasil output X1, X2Y didapat hasil bahwa R hitung lebih besar dari R table sehingga pernyataan-pernyataan yang ada dalam kuesioner tersebut dinyatakan valid. Lanjut kepada uji reliabilitas. Menurut Ghazali 2018, jika Cronbach alpha lebih besar dari 0,06, maka pernyataan tersebut dikatakan reliable, dan begitu sebaliknya. Dari hasil output SPSS didapatkan
nilai crown batch alfanya 0,967 sehingga lebih besar dari 0,6 yang disimpulkan bahwa pernyataan-pernyataan yang ada dalam penelitian ini disebut reliable. Lanjut kepada uji normalitas menggunakan metode one sample Kolmogorov-Smirnov test. Menurut Ghazali di tahun 2018, jika signifikansi lebih besar dari 0,05 maka distribusi disebut normal dan begitu sebaliknya. Dari hasil output SPSS diperoleh hasil 0,054 yang artinya lebih besar dari 0,05, maka distribusi dalam penelitian ini disebut terdistribusi secara normal. Lanjut ke uji multikolonialitas. Menurut Ghazali, apabila nilai toleransi di atas 0,01 dan VIF di bawah 10 maka terjadi multikolonialitas dan begitu sebaliknya. Data yang baik adalah tidak terjadi multikolonialitas. Nah, dari hasil uji SPSS didapatkan nilai toleransi lebih besar dari 0,01 dan VIF lebih kecil dari nilai toleransi lebih kecil dari 0,01 dan juga nilai FIF lebih besar dari 10 sehingga dikatakan bahwa data tersebut tidak terjadi multikolonialitas. Lanjut kepada uji heterokedastis menggunakan metode Kretschmer. Menurut Ghazali di tahun 2018, jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka model regresi tidak terjadi heterokedastis dan begitu sebaliknya. Dari hasil outputnya didapatkan nilai signifikansi lebih besar. Nilai signifikansi X1 iklan dan diskon X2 memiliki hasil yang signifikansi lebih besar dari 0,05 sehingga dikatakan model regresi ini tidak terjadi heterokedastis. Lanjut ke analisis linear berganda. Menurut Sugiono tahun 2018 diperoleh persamaan Y sama dengan nilai konstanta 1,85 plus koefisien nilai konstanta dari iklan 0,440 kali X1 plus nilai beta diskon 0,526 dikali X2 plus error. Artinya jika nilai koefisien X1 dan X2 0, maka keputusan pembelian bernilai 1,858. Apabila nilai koefisien X1 dan X2 mengalami peningkatan 1, maka maka iklan dan diskon mengalami peningkatan 0,40 dan juga diskon mengalami peningkatan 0,526. Lanjut kepada uji T. Teori yang diberikan oleh Ghazali 2012, jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,5 maka hipotesis 1 dan 2 diterima. Variabel iklan diperoleh nilai signifikansi 0,010 lebih kecil dari 0,005 atau nilai T hitung 2,71 lebih besar dari 2,09, maka hipotesis 1 diterima. Sehingga hipotesis yang mengatakan iklan berpengaruh terhadap keputusan pembelian itu bisa diterima. Kemudian yang kedua, variabel diskon diperoleh nilai signifikansi 0,002 yang artinya lebih kecil dari 0,05, sehingga hipotesis 2 bisa diterima, atau diartikan bahwa hipotesis yang mengatakan diskon berpengaruh terhadap keputusan pembelian itu bisa diterima. Lanjut ke uji F. Jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 atau F hitung lebih besar dari F tabel, maka hipotesis 3 diterima dan begitu sebaliknya. Dari hasil output di sini, nilai F diperoleh 362,715 lebih besar dari 2,84 dan signifikansi 0,00 lebih kecil dari 0,05, maka hipotesis 3 diterima. Atau artinya hipotesis yang mengatakan iklan dan diskon berpengaruh terhadap keputusan pembelian itu bisa diterima. Lanjut ke koefisien determinasi, diperoleh nilai R² sebesar 0,950 yang artinya pengaruh iklan dan diskon dalam penelitian ini terhadap keputusan pembelian adalah sebesar 95%, sedangkan sisanya 5% adalah faktor-faktor lain yang di luar dari penelitian ini. Untuk kesimpulannya, yang pertama, pengaruh iklan terhadap keputusan pembelian. Berdasarkan hasil uji T pada variabel X1, terhitung
lebih besar dari T-tabel, sedangkan nilai signifikansi juga lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel iklan secara parsial berpengaruh positif dan signifikansi terhadap keputusan pembelian. Jadi semakin gencar iklan dilakukan, semakin bervariasi penempatan iklannya, maka keputusan pembelian pun akan ikut meningkat. Hasil penelitian ini didukung dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Jayati dan Zuhri di tahun 2017 dengan judul Analisis Pengaruh Iklan dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Minuman Teh Pucuk, mengatakan bahwa iklan dan harga berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Lanjut kepada kesimpulan yang kedua, pengaruh diskon terhadap keputusan pembelian. Dari hasil uji T didapatkan T hitung lebih besar dari T-tabel dan nilai signifikansi juga lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa diskon secara parsial berpengaruh positif dan signifikansi terhadap keputusan pembelian. Yang artinya jika diskon sering dilakukan, jika diskon bervariasi mengikuti apa yang sedang ramai, maka keputusan pembelian terhadap brand juga akan semakin meningkat. Hasil ini didukung dengan penelitian sebelumnya dilakukan oleh Dewi dan Kusumawati di tahun 2018 dengan judul Pengaruh Diskon Terhadap Keputusan Pembelian dan Kepuasan Pelanggan Bisnis Online, mengatakan bahwa diskon berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian. Lanjut kepada kesimpulan yang terakhir, pengaruh iklan dan diskon terhadap keputusan pembelian. Berdasarkan hasil uji F diperoleh nilai F-tabel nilai F hitung lebih besar dari F-tabel dengan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan iklan dan diskon secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Hasil ini didukung dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Andreas Christoffel di tahun 2020 yang mengatakan bahwa pengaruh diskon dan iklan terhadap keputusan pembelian teh pucuk harum saling berpengaruh secara simultan. Kemudian saran pertama, bagi perusahaan disarankan untuk melakukan mengeksplor jenis-jenis diskon lainnya seperti diskon momentum perayaan kemerdekaan, diskon membership, diskon partnership, atau diskon kolaborasi yang sesuai dengan zaman saat ini. Selain itu juga kreatif untuk membuat tampilan iklan lebih menarik dan fresh, mulai mencoba iklan-iklan di platform lainnya seperti iklan radio, di bazar, media online, televisi, atau event offline, sehingga kesadaran merek akan ikut terbentuk dan diskon-diskon yang sudah dibuat pun bisa terdistribusi secara luas kepada konsumen. Bagi akademik, penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi atau acuan untuk penelitian yang akan datang. Selain itu bisa sebagai wawasan dan tambahan bagi mahasiswa pengetahuan terkait iklan dan diskon dalam pemasaran suatu brand pada perusahaan. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperbaiki keterbatasan yang ada dalam penelitian ini. Diharapkan juga dapat mengembangkan penelitian ini ke variabel-variabel lainnya seperti citra merek, kualitas produk, persepsi, harga, dan lain sebagainya. Demikian presentasi dari hasil penelitian saya. Saya kembalikan kepada Pak Ben, atau mungkin ada dari penguji ada yang ingin disampaikan.